Cerita berlanjut, Lin Xiu kembali lagi membuka fitur sistem Dewa Gacha, dan berkata, "Aku masih punya satu kesempatan gacha lagi, jadi aku berharap bisa mendapatkan satu paket hadiah yang besar. Sistem, ayo kita mulai gacha berikutnya." Kemudian, Lin Xiu kembali memutar fitur Dewa Gacha, sambil terus berkata, agar mendapatkan sebuah paket hadiah yang besar. Dan benar saja, sesuai dengan keinginan Lin Xiu, putaran gacha itu berhenti di kolom paket hadiah besar, dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda mendapatkan satu paket hadiah seni bela diri." Tentu saja, Lin Xiu merasa sangat senang, karena putaran gacha itu sesuai dengan keinginannya. Dan berterima kasih kepada sistem, lalu berkata, "Sistem, terima kasih, aku sangat menyukaimu sekarang." Kemudian, Lin Xiu langsung membuka paket hadiah besar itu, untuk melihat seni bela diri apa yang ada di dalamnya. Dan di dalam paket hadiah besar itu, terdapat 3 kartu seni bela diri, yang diantaranya adalah skill tombak api langit, skill pedang, tebasan surga dan bumi, dan skill pedang, tiupan hawa dingin. Tentu saja, Lin Xiu merasa kecewa setelah melihat ketiga kartu itu, dan berkata, skill api langit bisa memanfaatkan kecepatan dan kekuatan untuk melepaskan serangan yang mematikan. Itu tidak berbeda dengan skill Charge Strike milikku. Dibandingkan dengan kecepatan dari skill tombak burung phoenix milikku, itu bahkan jauh lebih baik dari ini. Lalu, Lin Xiu teringat akan sesuatu, dan kembali berkata, "Oh, iya ya, baguslah, aku punya 3 kartu seni bela diri perak ini, kenapa tidak kucoba saja fitur penggabungan itu?" Sistem, gabungkan 3 kartu seni bela diri ini. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Player, silahkan pilih jenis teknik bela diri mana yang akan digabungkan." Tentu saja, Lin Xiu pun memilih skill tombak api langit sebagai tujuan akhir penggabungan itu. Dan Lin Xiu pun menekan tombol yes untuk memulai penggabungan 3 kartu seni bela diri itu. Kemudian, penggabungan ketiga kartu seni bela diri itu dimulai, dan membuat fitur penggabungannya mengeluarkan cahaya yang cukup terang di sana. Akhirnya, penggabungan pun selesai, dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, kartu teknik bela diri perak berhasil digabungkan. Selamat, Anda memperoleh skill tombak, kartu skill teknik bela diri Judgment." Lin Xiu pun langsung mengambil kartu yang sudah digabungkan tersebut, dan berkata, "Skill tombak Judgment, sepertinya kartu ini cukup bagus, karena namanya saja sudah sangat arogan." Kemudian, Lin Xiu menempelkan kartu teknik bela diri itu ke kepalanya, dan berkata, "Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, ayo, segera kita pelajari teknik ini." Dan muncul berbagai informasi dari skill Judgment itu ke dalam pikiran Lin Xiu. Skill Judgment bisa memantulkan serangan teknik bela diri dari musuh, dan juga serangan biasa. Kekuatan dari teknik bela diri ini ditentukan oleh seberapa kuatnya serangan yang dilancarkan oleh musuh kepada Anda. Teknik seni bela diri ini menggunakan kekuatan yang bersumber dari serangan musuh sebagai serangan Anda. Dan jika serangan dari musuh terlalu kuat, Anda tidak akan bisa memantulkannya kembali. Setelah berhasil menguasai teknik seni bela diri Judgment, Lin Xiu pun merasa senang, dan berkata, "Hehe, orang lain menggunakan perisai untuk memantulkan serangan, tapi aku bisa menggunakan tombak untuk memantulkan serangan dari musuhku." Dan akhirnya, waktu pertandingan Lin Xiu berikutnya telah tiba, dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan memanggil Lin Xiu dan juga siswa nomor 520, Fei Fei, untuk datang ke arena 12. Ternyata, lawan Lin Xiu sekarang adalah seorang perempuan yang cukup semok, yang bernama Fei Fei. Dia berkata, "Rupanya, kau adalah anak yang bernama Lin Xiu itu." Lin Xiu pun menjawabnya dengan malu-malu, karena lawannya sekarang adalah seorang perempuan. Dan berkata di dalam hatinya, "Tidak kusangka, lawanku adalah seorang gadis, bagaimana aku bisa memukulnya nanti?" Tapi, di saat Lin Xiu masih berpikir, tiba-tiba saja, Fei Fei langsung mengeluarkan aura membunuh yang kuat, dan mengangkat senjatanya untuk menyerang Lin Xiu. Kemudian, Fei Fei mengunci pergerakan Lin Xiu menggunakan senjatanya, dan membuat Lin Xiu bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Fei Fei itu. Kemudian, Fei Fei berkata,
Hehe, sekarang kau tidak bisa melarikan diri lagi. Lalu, Fei Fei malah menyosor Lin Xiu, dan memberinya sebuah kecupan selamat datang. Tentu saja, Lin Xiu semakin kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Fei Fei itu. Dan lipstik Fei Fei pun meninggalkan bekas di pipi Lin Xiu, dan wajah Lin Xiu pun menjadi merah karena merasa malu. Kemudian, Fei Fei mengangkat tangannya sambil berkata dengan keras, "Guru, saya mengaku kalah dalam pertandingan ini, karena saya tidak bisa mengalahkan idola saya ini." Tentu saja, Lin Xiu pun semakin merasa heran setelah Fei Fei mengakui kekalahannya, dan mengatakan bahwa dirinya adalah idola dari Fei Fei. Melihat kejadian itu, Pam Pam, Master Ma, dan Dr. Lisa pun sampai tidak bisa berkata-kata, karena Fei Fei malah menyosor Lin Xiu di arena pertandingan. Lalu, wasit pun mengumumkan hasil pertandingannya, bahwa Lin Xiu adalah pemenangnya. Karena Fei Fei sudah mengaku kalah, dan meninggalkan arena pertandingan. Kemudian, Pam Pam berkata, "Apa-apaan ini, kenapa aku tidak memiliki keberuntungan seperti Lin Xiu itu?" Sementara itu, Dr. Lisa terlihat sangat marah, karena Fei Fei malah menyosor Lin Xiu, dan berkata, "Rubah betina itu, beraninya dia menggoda Lin Xiuku." Lalu, Lin Xiu pun berjalan, meninggalkan arena pertandingan, dan Pam Pam malah menggodanya, dengan berkata, "Bocah, bagaimana rasa bibirnya itu, apakah lumayan?" Lin Xiu malah mengacungkan jari tengahnya, dan berkata, "Bacot, diam kau bajingan." Kemudian, terlihat tangan seseorang, yang langsung mencengkram kerah baju Lin Xiu, dan membuatnya terkejut. Rupanya, itu adalah Dr. Lisa, yang tidak mau kalah dengan Fei Fei, dan langsung menyosor bibir Lin Xiu di hadapan semua orang. Tentu saja, meskipun menikmatinya, Lin Xiu pun terkejut, dan dengan cepat melepaskan sosorannya, lalu berkata, "Kakak, apa-apaan ini, apa yang kau lakukan?" Sambil mengelap bekas air liur mereka berdua, Dr. Lisa menjawab, "Memangnya kenapa? Beginilah hukumannya, jika ada seseorang yang menyosor Lin Xiuku di depan mataku sendiri. Karena, akulah yang harus mendapatkan first kiss darimu." Tentu saja, Lin Xiu merasa terpukul dengan kejadian itu, dan langsung menangis di pinggir arena pertandingan, lalu berkata, "Kakak, itu adalah first kiss milikku." Dr. Lisa menjawab, "Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku." Sementara itu, netizen pun menjadi sangat marah, karena mereka yang merasa iri setelah melihat Dr. Lisa yang malah menyosor Lin Xiu. Kembali lagi ke jadwal pertandingan, panitia mengumumkan peraturan yang baru, karena sudah memasuki 25 besar. 12 orang akan lolos, karena ada satu orang tambahan. Satu pertandingan akan berisikan 3 orang, dan hanya satu orang yang akan lolos dari 3 orang itu. Tentu saja, semua itu adalah akal busuk dari Zhang Lin. Dia berkata di dalam hatinya, "Lin Xiu, aku sudah menyiapkan hadiah besar lainnya untukmu." Dan benar saja, hasil undiannya menempatkan Lin Xiu berada di pertandingan yang berisikan 3 orang. Siswa nomor 1024 Lin Xiu melawan siswa nomor 100 Zhang Tao, dan melawan siswa nomor 69 Zhu Jun. Tentu saja, Lin Xiu terkejut melihatnya, dan berkata, "Apa-apaan ini? Apakah ini benar-benar terjadi? Aku harus masuk ke dalam pertandingan yang terdiri dari 3 orang." Master Ma menjawab, "Zhang Tao berada di peringkat 10 besar, sedangkan Zhu Jun berada di peringkat ke-12. Netizen mengatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik. Pertarungan 3 orang ini mungkin akan menjadi pertarungan 2 versus 1. Setelah mendengar penjelasan dari Master Ma itu, Lin Xiu pun semakin merasa terpukul, dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, aku akan menjalani pertandingan 2 versus 1 ke depannya. Tapi, jika mereka tidak sekuat Ye Gulin, aku bisa mengalahkan mereka berdua. Karena, aku punya jurus andalan, yaitu teknik seni bela diri Judgment, yang baru saja kudapatkan." Kemudian, wasit memanggil siswa nomor 1024 Lin Xiu, siswa nomor 100 Zhang Tao, siswa nomor 69 Zhu Jun, untuk datang ke arena nomor 7. Dan pertandingan di antara mereka bertiga pun dimulai. Dan benar saja, Zhang Tao dan juga Zhu Jun langsung menghadap ke arah Lin Xiu, karena mereka akan bekerja sama terlebih dahulu
untuk mengalahkan Lin Xiu. Lalu, Xiang Tao langsung mengeluarkan teknik seni bela diri perak yang bernama 9 Cakar Neraka. Sementara Zhu Jun, dia juga mengeluarkan teknik seni bela diri perak yang bernama Ayunan Istana Maksimal. Kemudian, Lin Xiu pun langsung menangkis serangan dari Zhu Jun menggunakan Soul Spear miliknya. Karena terlihat celah yang terbuka lebar di pertahanan Lin Xiu karena sedang menahan serangan dari Zhu Jun, Xiang Tao pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menerjang dengan cepat ke arah Lin Xiu. Tapi, Lin Xiu berhasil menangkis serangannya. Setelah sebelumnya, Lin Xiu menghempaskan dulu Zhu Jun yang menyerangnya terlebih dulu. Lalu, Lin Xiu pun langsung menunduk karena Xiang Tao melancarkan serangan selanjutnya yang berupa serangan energi spiritual. Setelah berhasil menghindari serangan itu, Lin Xiu pun langsung menggunakan teknik tombak burung phoenix miliknya untuk menyerang balik. Tapi, Xiang Tao hanya tersenyum setelah melihat Lin Xiu yang menggunakan teknik tombak burung phoenix untuk menyerangnya. Kemudian, Xiang Tao kembali mengeluarkan teknik seni bela diri perak lain miliknya dan menciptakan badai energi spiritual, sehingga bisa menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu kepadanya. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Sialan, serangan teknik tombak burung phoenix milikku, berhasil dihancurkan olehnya." Kemudian, Xiang Tao berkata, "Hehe, skill cakar tornado milikku, saat dilepaskan, dapat menciptakan putaran energi spiritual berkecepatan tinggi, untuk memantulkan serangan teknik seni bela diri yang mengarah kepadaku. Teknikmu sudah kami pelajari, dan serangan tombak burung phoenix milikmu berhasil kupatahkan. Dan juga, teknik tombak bunga badai milikmu hanya dapat digunakan saat melawan satu orang seniman bela diri saja di waktu yang sama." Lalu, Xiang Tao bersiap untuk kembali menyerang Lin Xiu dan berkata, "Karena kami sudah mengetahui semua jenis seranganmu, maka kau pasti kalah dalam pertarungan ini." Dan Xiang Tao pun melancarkan serangan teknik seni bela diri perak yang bernama Cakar Pengoyak Jiwa ke arah Lin Xiu. Sambil berkata, "Bocah, sekarang sudah saatnya kau untuk pergi ke neraka." Melihat itu, Zhu Jun pun tidak tinggal diam dan bersiap mengeluarkan teknik seni bela diri perak miliknya. Kemudian, Zhu Jun mengeluarkan teknik seni bela diri perak yang bernama Putaran Tongkat Metal. Melihat itu, para netizen pun terkejut dan berkata, teknik cakar pengoyak jiwa dan teknik putaran tongkat metal itu adalah teknik seni bela diri terkuat milik mereka berdua. Temannya menambahkan, mereka berdua itu memang terkenal sangat kejam. Tentu saja, Dr. Lisa pun merasa kesal melihat Lin Xiu yang diserang oleh dua orang sekaligus dan berkata, keduanya sangat tidak tahu malu, bukan hanya melakukan pertandingan 2 versus 1. Tapi juga, mereka menggunakan teknik seni bela diri terkuat milik mereka. Kembali lagi ke arena pertandingan, Lin Xiu pun tersenyum, melihat mereka, yang menyerang dirinya bersama-sama. Dan berkata, kau tadi bilang, bisa memantulkan serangan, dari teknik seni bela diri. Maaf, tapi aku juga tahu, bagaimana cara melakukannya. Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan, teknik seni bela diri Judgment, untuk mementalkan, kedua serangan teknik seni bela diri yang dilancarkan oleh mereka berdua. Dan Lin Xiu pun sudah bersiap untuk mementalkan serangan dari Xiang Tao yang melesat ke arahnya dengan sangat cepat. Setelah serangan dari Xiang Tao itu mengenai teknik seni bela diri Judgment milik Lin Xiu, terlihat serangan Xiang Tao malah diserap oleh teknik seni bela diri Judgment milik Lin Xiu. Kemudian, Lin Xiu mementalkan serangan dari Xiang Tao itu dan berbalik ke arah Xiang Tao dengan sangat cepat. Melihat itu, Xiang Tao pun terpana karena tidak menyangka Lin Xiu bisa mementalkan serangan yang dilancarkan olehnya. Dan Xiang Tao pun terkena serangannya sendiri, sehingga tubuhnya terseret jauh ke belakang sambil berteriak kesakitan dengan keras. Tentu saja, Zhu Ju pun langsung memanggil nama Xiang Tao dengan sangat keras, setelah Lin Xiu mementalkan serangan Xiang Tao dan berbalik ke arahnya. Kemudian, Lin Xiu berkata kepada Zhu Jun, melihat kemana kau di tengah pertandingan seperti ini, karena sekarang adalah giliranmu.
Lalu, Lin Xiu langsung menyerang Zhu Jun, menggunakan teknik tombak bunga badai miliknya, yang dikombinasikan dengan skill Charge Strike. Meskipun, Zhu Jun berusaha menahan serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu, menggunakan teknik tongkat metal miliknya, tetapi, itu percuma saja. Dan tubuh Zhu Jun pun terhempas, keluar arena pertandingan, bersamaan dengan tubuh Xiang Tao, yang telah terpental, keluar arena pertandingan lebih dulu. Dan mereka berdua pun, langsung tidak sadarkan diri, setelah dikalahkan oleh Lin Xiu, meskipun, mereka berdua bekerja sama, untuk mengalahkan Lin Xiu. Kemudian, wasit pertandingan memeriksa keadaan mereka berdua, untuk menentukan, apakah mereka bisa melanjutkan pertandingannya atau tidak. Setelah memastikan, mereka berdua tidak bisa melanjutkan pertandingannya, wasit pun mengumumkan, bahwa pemenang pertandingan itu, dimenangkan oleh siswa, nomor 1024, Lin Xiu. Tentu saja, Pam Pam sangat senang, dengan hasil itu, dan berkata, dia berhasil memenangkannya, dia benar-benar menang. Lin Xiu, kau sangat luar biasa. Dr. Lisa menambahkan, Lin Xiu, kau memanglah yang terbaik. Sementara Zhang Lin, tentu saja dia merasa sangat kesal, karena Lin Xiu, kembali memenangkan pertandingan, meskipun dalam kondisi 2 versus 1. Dan berkata di dalam hatinya, sial, bagaimana mungkin, Lin Xiu masih bisa menang, meskipun melawan 2 orang. Berbeda dengan Zhang Lin, Tang Tian yang berada di belakangnya, merasa senang, dengan hasil pertandingan itu. Dan berkata, sekarang, dia berhasil lolos ke babak 12 besar. Biarkan aku yang melawannya, di pertandingan selanjutnya, dan Anda tidak perlu khawatir, tentang masalah lainnya. Tentu saja, Zhang Lin pun merasa ketakutan, setelah Tang Tian, berkata seperti itu kepadanya, sambil mengeluarkan, aura membunuh yang kuat. Lalu berkata, baiklah Tuan Muda, sesuai dengan keinginan Anda. Tang Tian kembali berkata, sambil menatap ke arah Lin Xiu, dengan tatapan yang sangat marah. Lin Xiu, kau bisa tetap sombong untuk saat ini. Saat pertarungan di ronde 12 besar, siang hari nanti dimulai, aku akan membunuhmu, dengan tanganku sendiri di sana. Karena kau, aku menderita di Dead Path, dan aku akan membuatmu, membayar semua itu. Kemudian, setelah semua pertandingan, babak 25 besar, berhasil digelar, wasit pun mengumumkan, ada 12 siswa, yang berhasil masuk, ke babak 12 besar. Dan pertandingan pertamanya adalah, siswa nomor 1024 Lin Xiu, melawan siswa nomor 85, Tang Tian. Mendengar pengumuman dari sang wasit, para netizen pun terlihat pesimis, dan berkata, Lin Xiu sudah pernah mengalahkan Tang Tian, sekarang, keduanya menjadi lebih kuat. Menurutmu, apakah Lin Xiu masih bisa, untuk mengalahkan Tang Tian? Temannya menjawab, sulit untuk menjawabnya, dari performa Tang Tian, dia sepertinya, sudah mencapai standar, kekuatan seniman bela diri tingkat 2. Orang itu kembali berkata, tidak mungkin, hanya dalam 1 bulan, Tang Tian telah menjadi, seorang seniman bela diri tingkat 2. Bukankah kultivasinya sudah rusak, karena, dia meminum obat terlarang waktu itu? Temannya menjawab, siapa yang tahu, ku dengar, dia pergi ke Dead Path, untuk berlatih selama sebulan, dan tempat itu, penuh dengan bermacam jenis bahaya. Sementara Tang Tian dan Lin Xiu, sudah berada, di tengah-tengah arena pertandingan, untuk melangsungkan pertandingan, di babak 12 besar, dan menentukan siapa yang akan lolos, ke babak selanjutnya. Pam Pam dan yang lainnya pun, berada di pinggir arena pertandingan, untuk menyemangati Lin Xiu, dan berkata, Lin Xiu, kalahkan dia sekali lagi, untuk membalaskan dendam, dari Zhang Yi. Lin Xiu pun menoleh, ke arah Pam Pam, yang menyemangatinya, dan memberi Pam Pam acungan jempol, sebagai jawaban darinya. Kemudian, datanglah Tang Ping ke sana, dan berkata, Hoho, kau ingin dia mengalahkan kakakku, berhentilah bermimpi. Kali ini, Lin Xiu akan kalah dengan telak. Pam Pam menjawab, oh, aku tidak pernah menyangka, bahwa seorang sampah sepertimu, akan berani datang ke sini. Apakah kau datang, untuk melihat kakakmu itu, dihajar oleh Lin Xiu sekali lagi? Tentu saja, Tang Ping menjadi sangat kesal, setelah mendengar Pam Pam, yang merendahkan dirinya, dan juga menghina Tang Tian. Dia berkata, bajingan, beraninya kau berkata seperti itu. Lalu, Tang Ping berkata kepada Tang Tian,
Kakak, kau telah menderita, waktu berada di Dead Path, jadi, sekarang kau harus mengalahkan Lin Xiu. Tang Tian menjawab, sesuai keinginanmu, aku akan membunuh Lin Xiu hari ini, dengan kedua tanganku sendiri. Lalu, Tang Tian berkata kepada Lin Xiu, waktu berlalu sangat cepat, tidak kusangka, kita akan berada di arena pertandingan yang sama, setelah 1 bulan berlalu. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Statistik milik Tang Tian saat ini adalah, Tang Tian, seorang seniman bela diri tingkat 2, spesialisasinya, menggunakan pedang panjang, dan total kekuatan tempur miliknya, sebesar 1908 poin. Melihat itu, Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, dia sudah mencapai standar, seniman bela diri tingkat 2, dan kekuatan bertarungnya, lebih tinggi daripada Ye Gulin. Lin Xiu berkata, hehe, hal yang sama juga berlaku untukku. Sejak ayahmu mengirim pembunuh bayaran, untuk membunuhku, dendam dengan keluarga Tang, tidak akan pernah berakhir, sampai kalian semua, mati di tanganku. Kemudian, Tang Tian langsung menerjang, ke arah Lin Xiu dengan cepat, karena dirinya sudah mencapai standar, seniman bela diri tingkat 2 sekarang. Tentu saja, Lin Xiu berhasil menahan serangan Tang Tian itu, sambil menatapnya, dengan tatapan yang penuh dengan semangat. Dan tubuh Lin Xiu pun, terseret beberapa meter ke belakang, setelah menangkis serangan dari Tang Tian itu. Lin Xiu pun terkejut, dan berkata di dalam hatinya, serangan pedang panjang, dari bajingan ini sangat kuat, aku sampai terseret ke belakang olehnya. Melihat raut wajah dari Lin Xiu, Tang Tian pun tersenyum, dan berkata, apa kau terkejut? Aku menghabiskan uang 100 juta Union Coin, untuk membeli senjata pedang panjang ini. Pedang ini dibuat, menggunakan logam khusus, yang diperoleh dari bintang darah merah. Pedangku ini tidak bisa dibandingkan, dengan sampah, yang berada di tanganmu itu. Kemudian, Tang Tian kembali menerjang, ke arah Lin Xiu, sambil berkata, hanya untuk membunuhmu, aku menghabiskan begitu banyak uang. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu, untuk persembahan, kepada pedang panjang milikku ini. Kali ini, Lin Xiu menghindari serangan dari Tang Tian, dan tidak menahannya menggunakan Soul Spear, seperti sebelumnya. Karena Lin Xiu berniat untuk melancarkan serangan balik, di saat pertahanan dari Tang Tian terbuka lebar. Tapi, Tang Tian berhasil menghindari serangan, teknik tombak bunga badai milik Lin Xiu, dan tubuh Tang Tian pun terlihat menjadi banyak, karena saking cepatnya pergerakan Tang Tian itu. Tentu saja, Lin Xiu terkejut melihatnya, dan berpikir, bukankah gerakan kaki ini adalah teknik itu? Melihat itu, Pam Pam pun bertanya kepada Master Ma, Guru, apakah teknik yang Tang Tian keluarkan barusan adalah teknik seni bela diri langkah kaki bukan? Master Ma menjawab, mustahil, untuk mempelajari teknik langkah kaki, harus menjadi seorang seniman bela diri tingkat 3 lebih dulu. Bagaimana mungkin, Tang Tian bisa mencapai standar, seorang seniman bela diri tingkat 3? Melihat mereka yang kebingungan, Tang Ping pun berkata, hehe, apanya yang tidak mungkin, tunggu dan lihat saja, karena sebentar lagi, Lin Xiu akan mati. Kembali lagi ke arena pertandingan, Tang Tian pun mengeluarkan teknik seni bela diri perak, yang bernama tebasan penghancur. Saking cepatnya serangan itu, sehingga tombak Lin Xiu pun terlepas, dan tubuhnya terpental ke atas. Tidak berhenti sampai di situ, Tang Tian kembali bersiap, dan memusatkan energi spiritual di tangannya, lalu berkata, masih belum, rasakanlah ini, dasar bajingan. Kemudian, Tang Tian menghantam tubuh Lin Xiu dengan telak, menggunakan teknik tinju penghancur miliknya, dan cerita pun bersambung.